datang di Warta Veritas. Ruang inspirasi semua untuk Tuhan. Halo sobat-sobat Warta, kembali lagi nih bersama aku sebagai host di sini. Jadi pada kali ini kita kedatangan nih teman-teman dari SMA Dominikus Wonosari. Ini wajah-wajahnya masih pada baru-baru nih, pada malu-malu juga. Nah, maka dari itu kita perkenalan dulu ya, biar nggak malu-malu kayak gini. Jadi dari aku, perkenalkan nama aku Maria Kion Kristabella, bisa kalian panggil Kion, dari kelas 8 Happiness sebagai host di sini. Aku Michael Hana Asisi, kelas 10 dari SMA Dominikus Wonosari. Aku Lavina Haral Dermansius, kelas 11 IPS dari SMA Dominikus Wonosari. Aku Teresia Ofliolia Salma Pitubatu, bisa dipanggil Teresia, bisa dipanggil Tere juga, dari kelas 10, aku dari SMA Dominikus Wonosari. Nah, pada kali ini kita akan membahas nih tentang profil sekolah SMA Dominikus Wonosari dan juga keunikan-keunikan dari SMA Dominikus Wonosari. Sebelum itu aku mau tanya-tanya nih ke kakak-kakak ya, karena aku SMP sendiri di sini, ini SMA semua gitu ya. Nah, jadi kalau di SMA Dominikus Wonosari itu keunikannya tuh ada apa aja sih kak? Oke. Kalau aku ya uniknya tuh satu sih, beda dari sekolah lain karena di sini tuh penduduk aslinya malah dikit daripada penduduk luar. Jadi banyak penduduk luarnya yang sekolah di SMA Dominikus Wonosari. Terus kalau dari aku sih KTI ya, karya tulis ilmiah, karena itu jarang banget ditemuin di SMA. Nah, dari Dominikus Wonosari ini aku tahu kalau misalkan tuh ada KTI ternyata. Jadi kayak kita tuh bisa melakukan riset, kita bisa tidak hanya belajar dengan materi, tapi kita bisa melihat gitu loh fakta lapangannya tuh seperti apa. Itu kalau dari aku. Nah, kalau dari aku tuh ada ekskul sih. Ekskulnya itu ada namanya hoki. Hoki tuh aku baru tahu kalau ada yang namanya itu permainan hoki. Baru ikut juga dan seru banget, banyak. Karena hokinya itu mengundang dari sekolah lain juga. Jadi bukan hanya sekedar sekolah kami. Ada sekolah lain jadi bisa kenalan juga. Jadi seru banget. Oke. Terus kan di SMA Dominikus Wonosari itu ada asramanya juga nih. Katanya kakak juga ikut masuk di asramanya. Iya benar. Menurut kakak kenapa milih ke asramanya? Kalau dari aku pribadi ya, aku tuh emang ngerasa kalau di rumah aku nggak berani banget buat keluar dari zona nyamanku sendiri. Karena kalau di rumah kan aku ada sama keluarga. Jadi aku ngerasa aku masih ada mereka, aku nggak perlu ngelakuin hal yang bikin aku keluar dari zona nyamanku. Kalau aku nyamannya di situ, berarti aku di situ. Tapi kenapa aku ke asrama? Karena aku mikir aku kalau gini terus aku nggak bakalan bisa. Jadi sempat kakakku, keluargaku ngomong, kamu tuh kalau di sini terus kayak gini terus, kamu bakalan kayak gini terus. Kamu nggak bakalan bisa ngomong depan banyak orang tuh nggak bakalan bisa. Dulu aku tuh bener-bener introvert banget. Bahkan keluargaku datang ke rumah aja, aku masuk ke dalam kamar, saking introvertnya. Terus akhirnya aku kesana sedikit tertampar lah. Jadinya aku memikirkan bahwa sebenarnya ada keuntungan ketika aku tuh berani buat melangkah dari mereka gitu. Terus ketika aku masuk asrama, aku sedikit-sedikit melangkah keluar dari zona nyaman aku. Dimulai dari aku bisa public speaking walaupun belum terlalu, tapi aku udah berani buat menyampaikan pendapat aku, suara aku. Dan bahkan itu tuh kayak signifikan, menurut aku signifikan banget. Karena aku ngerasakan aku di asrama itu tujuanku apa. Aku nggak dekat dengan keluarga aku lagi. Jadi yang aku punya cuma diri aku sendiri. Jadi yang aku support ya diri aku sendiri. Karena ya mungkin emang ada dukungan dari teman, tapi yang sejauh ini yang aku rasa mendorong diri aku untuk lebih lagi itu dari dalam akunya. Berarti kalau setelah masuk ke asrama tuh jadi diri kita tuh lebih bisa berkembang gitu. Iya. Terus menurut kakak perbedaan asrama sama kayak sekolah biasa itu apa? Kalau aku ngerasain beda banget ya. Karena SMP itu aku diantar jemput, terus pas di asrama aku jalan kaki ke sekolahnya, itu sekitaran 1 kilometer. Terus dimulai juga dari jam bangun paginya, itu jam kisaran 3:30, terus kami mandi, habis itu doa dan gereja. Nah aku kalau di rumah itu adalah tipe anak yang sangat malas ke gereja. Jadi dulu aku ya jauh lah ya dengan Tuhan ya, aku tidak dekat dengan Tuhan pada saat itu karena
yaitu pemalas untuk beribadah. Terus setelah di asrama aku nyadarin bahwa kalau di asrama tuh kan kita sering homesick ya, kita kangen suasana rumah. Terus aku tuh sering ngomong sama Tuhan kalau misalkan aku tuh kangen sama orang tua aku sebenarnya, nah kayak gitu. Terus juga perbedaannya tuh kalau aku sejauh ini kadang ngeliat orang ya, anak luar yang pulang, aku pasti selalu ngebatin, aduh dulu tuh aku tuh kayak gitu, sekarang kayak gini. Tapi nggak apa-apa karena hidup itu nggak selalu berjalan dengan yang kita mau kan, dan yang kadang yang nggak kita mau itu malahan yang menguntungkan diri kita sendiri gitu. Terus juga dari segi apa ya, jalan kakinya, aku tuh dulu SMP diantar sama bapak mamaku, jadinya sekarang jalan kaki. Nah aku tuh sering ya kalau aku udah mau jalan kaki aku pasti bakalan ngeluh, tapi nggak apa-apa karena itu adalah salah satu proses pendewasaan diri. Oke, makasih ceritanya nih. Ternyata setelah masuk ke asrama tuh jadi lebih dewasa, lebih mandiri juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa memilih sekolah SMA Dominikus Wonosari? Kertas dulu. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku tuh hampir masuk ke SMA yang di sana, yang di tempatku. Tapi aku mikirin dan mutusin buat ke Wonosari itu cuma dalam 1 malam. Karena ada Romo yang ngomong, seorang itu nggak bakalan bisa berkembang kalau dia cuma berdiri di situ aja. Dia nggak bakalan bisa kayak orang lain kalau dia nggak mau keluar dari tempatnya, dia nggak mau keluar dari kandangnya, ya dia bakalan di situ terus. Dalam 1 malam itu aku berpikir bahwa sebenarnya yang aku mau tuh dan yang aku butuhin tuh apa. Terus akhirnya aku ngerasa ya mungkin dari saatnya kalau aku tuh harus ngelangkah. Waktu itu umur aku masih 14 tahun. Aku bilang kalau aku udah bulatin tekadku, aku bakalan ngerantau, aku masuk asrama ke sana. Terus juga dilihat dari profil sekolahnya yang bagus dan mumpuni buat mengembangkan bakat. Akhirnya aku membulatkan hati hingga akhirnya ke SMA Dominikus Wonosari. Kalau dari Kak Tere? Oke, kalau dari aku agak jadi awalnya itu aku tuh sebenarnya nggak ke Wonosari. Awalnya itu aku di Banyuwangi. Nah, karena ke Banyuwangi, aku udah rencananya memang ke Banyuwangi kan. Jadi karena keluarga tuh ada di Malang. Nah, aku diundang buat ke Malang dulu sebelum ke Banyuwangi gitu. Nah, waktu udah ke Malang tuh sekitar 3 mingguan di sana, suster itu keluarga kandung aku, ada yang suster nanya kayak gini, kamu beneran mau ke Banyuwangi atau mau di Malang aja sekolahnya gitu kan? Aku bilang, aku masih mau di Banyuwangi. Nah, setelah itu ditanya lagi, kamu saya daftar di Jogja gitu, di Wonosari, kamu tuh keterima di 3 sekolahnya. Nah, pikirkan aja baik-baik kamu tuh milih di mana. Nah, di situ aku bingung, pengen di Malang tapi pengen di Banyuwangi tapi pengen di Jogja juga. Nah, akhirnya aku tuh kayak berdoa gitu kan, berdoa sama Tuhan karena itu tuh pilihan yang berat banget menurut aku. Kalau di Banyuwangi keluarga aku satu pun nggak ada, di Jogja juga nggak ada, tapi aku tertarik ke Jogja. Nah, jadi pilihan aku tuh kalau nggak di Malang berarti di Jogja. Nah, doa aku tuh kayak gini, kalau yang aku ingat banget tuh, Tuhan, semoga besok pilihanku itu adalah rencana darimu. Nah, besoknya tuh aku kayak, Jogja aja kan udah di Malang, ke Jogjanya belum pernah gitu. Nah, akhirnya ya udah Jogja, berarti ini udah jalan Tuhan, Jogja gitu. Akhirnya pergi ke Jogja. Terus masuk kayak itu? Iya, masuk di sekolahnya. Kalau menurutku sekolahnya, aku nggak menyesal masuk di sana, benar-benar nggak menyesal banget. Karena kalau sebelum aku masuk ke sekolah itu aku nggak introvert tapi malas ngomong di depan banyak orang, pokoknya yang benar-benar tipe pemalas. Tapi setelah di SMA Dominikus itu teman-temannya asik semua dan kayak maksa aku buat kayak aku harus menyuarakan bakatku di depan mereka gitu. Aduh, aku terakhir ya. Oke. Iya. Mungkin ini mohon maaf ya, personal juga. Kenapa sih aku milih SMA Dominikus? Jujur itu bukan pilihan aku pertama. Kedua, itu aku yang paling benci sebenarnya. Maaf ya.
Ini sebenarnya aku paling benci itu masuk Dominikus. Kenapa? Karena gini, pertama aku mikirin ekonomi. Jadi waktu itu ekonomi emang kurang baik. Jadi ada debat sama orang tua selama sebulan lah itu, karena aku mau negeri sedangkan orang tua itu mau swasta gitu. Kenapa orang tua memilih swasta padahal ekonominya kurang baik? Itu karena satu, dia memikirkan sosial aku, jadi takut nanti aku salah pergaulan atau gimana. Juga waktu itu aku tetap kekeh mau ke negeri karena satu, ada negeri yang favorit, jadi aku pengen masuk situ, terus mau jadi OSIS di sana, terus bisa sukses. Dan ternyata Tuhan berkata lain, karena pada suatu malam aku itu debat sama bapak, benar-benar debat besar itu. Pas itu bapak ngomong, kamu gak usah mikirin ekonomi karena itu udah tanggung jawab bapak. Terus aku balas dengan ada emosi karena kan bapak waktu itu belum dapat job. Nah, belum dapat job itu aku kesian sama bapak karena kan belum dapat job, apalagi swasta harus bayar kan seragam sesuatu. Jadi debat besar lah pokoknya. Di titik itu aku menyesal waktu jam 12 malam itu aku benar-benar merasa bersalah banget sama orang tua karena melawan, terus tidak memberi mereka kesempatan untuk bicara kenapa sih kenapa harus aku ke SMA Dominikus Wonosari. Dan karena waktu jam 12 malam itu aku merenung, terus ya sedikit nangis lah. Terus bapak ibu nyamperin dengan hati tenang, lalu ngomong, ekonomi gak usah dipikirin, kamu yakin, kamu percaya sama bapak ibu, pokoknya kamu sekolah yang benar, belajar terus serius. Walau teman-temanmu di negeri gak apa-apa, kamu harus berani beda. Pertama, kedua, kamu itu harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena dari dulu aku selalu nyaman ikut-ikut teman, bukan orang tua. Jadi ya aku mencoba lah untuk mengalah. Terus pada akhirnya ke SMA Dominikus Wonosari, dan ya semakin semakin memudar lah rasa benci itu ke SMA Dominikus Wonosari, karena emang ternyata sebaik ini SMA Dominikus, sengaruh itu mengajari aku leadership, entrepreneurship, untuk memimpin diri, menjadi lebih percaya diri. Itu aku jadi kayak mulai bangga lah jadi bagian SMA Dominikus Wonosari gitu. Nah, kita lanjut ya. Aku mau tanya-tanya nih, fasilitas apa aja yang ada di SMA Dominikus Wonosari? Entah kelasnya tuh ada apa aja, terus ada lapangan apa aja gitu. Oke, dari aku ya. Ini nih, basket nih. Kok tahu sih? Kan pernah dibahas di grup kan, di grup yang bareng itu. Oke. Kalau dari non akademik ya, itu ada lapangan basket pasti, terus futsal, volley. Jadi tuh di SMA Dominikus tuh ada Veritas Mart. Sebelah Veritas Mart tuh ada GOR. Nah, GOR itu tuh sebenarnya bisa khusus untuk bulu tangkis sama volley. Jadi kayak indoor gitu. Itu kalau dari non akademik. Biasanya di situ tuh biasanya tuh di situ ada buat ekstra basket, terus hoki. Terus kalau di GOR itu biasa bulu tangkis gitu. Kalau dari non akademik ya. Kalau dari misalnya kelas-kelasnya gitu.
kalau kelas itu pasti ada proyektor disediain. Nah, biasanya kita menggunakan proyektor. Biasanya gurunya tuh lebih banyak menampilkan PowerPoint. Nah, terus kami nanti nyatet, terus materinya, poin-poinnya terus dijelasin. Nah, terus di kelasnya juga Ini, maaf tangan gatel. Dari kelas 10 ada apa aja sih? 10 ada apa aja? Kelas 10 ya, proyektor ada kipas angin 2. Ya, kipas angin. Kipas anginnya gede lagi, tapi nggak berasa. Ada lemari, ada lengkap itu fasilitas kebersihan kelas, Ya. Ada meja. meja pasti. Meja ada dong. Meja kecil. Masa nggak ada gesekan? Oke, kita lanjut kalau dari aku nih. Kan ini bertiga-tiganya ini OSIS nih. Menurut kalian tuh program unggulan kalian OSIS di SMA Dominikus Wonosari itu apa? Kalau program unggulan kami itu ada Snack for Care. Ya. Ya, Snack for Care itu. Jadi kami melakukan OSIS peduli. Jadi OSIS peduli itu pada Jumat bulan kedua. Sebenarnya itu Jumat berkah lah ya, tapi kami ubah namanya. Jadi tidak Jumat berkah. Jadinya Snack for Care. Jadi pada hari Jumat itu kami membagikan snack berat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu juga dapat meningkatkan branding sekolah karena kan kami nanti menyandang nama OSIS dan juga SMA Dominikus. Terus juga ada ngopi atau ngobrol inspiratif. Nah, itu mirip-mirip podcast. Tapi bedanya nanti ngopi itu kami menceritakan kisah-kisah yang kami rasa bisa menginspirasi orang. Jadi kami bertukar cerita dengan orang lain sehingga menghasilkan kisah yang sangat inspiratif. Kayak istilahnya deep talk ya? Iya, Ya, gitu deep lah. talk gitu. Ya. Nah, terus kan kemarin nih baru aja ada acara yang di Susteran, yang leadership se-YSD. Nah, itu tuh dari situ tuh kan belajar apa aja sih tentang OSIS, tentang kepemimpinan gitu. Daiwannya ya. Hari pertamanya itu kan dari Suster Albertine ya. Itu kita menyatukan pikiran satu sama lain, satu unit. Itu apa? Kita dimana disuruh gambar ya? Iya. Iya, suruh gambar. Nah, pas suruh gambar itu bingung sebenarnya mereka nih pada gambar apa. Terus yang paling lucu tuh kenapa ada tiang di atas belum jadi. Ya, pas itu untungnya nyatu semua lah, sefrekuensi lah. Satu gambar rumah, ada yang gambar rumah, gambar rumput, gambar pohon, Kambing. kambing juga ada, terus manusia sedang berjalan beli pakan, terus apa lagi ya, matahari gitu. Kayak pas itu tuh sebenarnya malu ya, karena gambarnya tuh gambar anak TK. Tapi semuanya kayak gitu nggak sih yang dari cabang-cabang lain? Iya, Ya. segitu juga sih. Hari Lagi ya? keduanya. Lomba Iya. lomba hari pertama kan. Iya. Nah, Ya. pas lomba itu sebenarnya agak ada masalah kan ya, itu kurang serk buat aku, jadi gak mood pas itu tuh ribut cuman gara-gara juara 1 juara 2 yang apa botol itu kan. Nah itu terus ya adalah dari satu unit yang marah-marah sharing-sharing ke aku kan, terus akhirnya aku ngomong pas itu ke unit itu, masih ada satu game, coba buktiin kamu bisa juara gak, dan ternyata bisa. Keren. Keren itu unit, akhirnya ada unit. Gak mau apa? Kayaknya aku tahu deh siapa. Siapa? Harusnya tahu kertasnya ini. Tahu lah. Ya itulah, pokoknya pas permainan itu sebenarnya seru aja. Aku sama Alan itu teriak sampai suara habis itu, serius, sehabis-habisnya. Terus pas apa ya? Setelah game itu apa ya? Culture night. Culture Night ya? Culture Night. Culture night. Pas Culture Night tuh sebenarnya deg-degan sih, juga merasa bingung. Yang lain seni budaya, sedangkan SMA Dominikus itu apa? Leadership kan kayak beda sendiri dari kemarin. Dari hari pertama
Terus kultur night itu sebenarnya deg-degan pas itu pas tampil karena diliatin suster-suster, diliatin unit lain juga, malu banget, ternyata beda banget suasananya. Kira biasa aja, ternyata wah deg-degan pas itu. Ya ada beberapa aku buat salah lah pas itu kultur night. Ya, gitu aja Daiwannya. Itu. Oh dia itu yang Bapak Franz Lim ya? Franz Lim. Iya, itu Aduh. keren banget, benar-benar motivator yang motivasinya tuh ngena banget kalau Iya. kata aku. Jadi aku tuh pas hari kedua benar-benar baru ngerasain kalau aku berdiri di sana tuh bukan menjadi orang yang masih selengean lagi. Jadi aku tuh udah harus jadi pribadi yang emang terbentuk dan udah punya karakter. Di situ aku ngerasa kalau aku berdiri di sana tuh buat itu gitu loh. Terus kalau materi yang leader from within itu kalau dari aku ngajarin bener-bener yang kita, kalau pandangan aku ya emang kepemimpinan itu kita tuh bisa ngaturin orang gitu loh. Lu ngelakuin ini, lu ngelakuin ini, tapi ternyata enggak, ternyata bukan kayak gitu. Nah disitu aku belajar kalau sebenarnya kepemimpinan itu adalah dimana kita bisa ngatur diri kita sendiri. Kayak oh berarti kalau orangnya udah kayak gitu berarti aku harus kayak gini. Nah ketika kita udah bisa ngatur diri kita, nah kita bisa tuh berdinamika dan berjalan dengan orang lain. Nah di situ aku belajar banyak dan juga tentang aku harus percaya sama diriku sendiri. Karena kan pas malamnya kita yang main games yang ngelangsir rumah doa itu ya. Nah itu gelap dan itu kan aku kelompok 1, jadi keluarnya yang pertama. Nah aku waktu itu nyari kamarnya Bapak Franz Lim. Nah aku nyari kamar dia. Nah yang masuk pertama ke rumah doa yang ke Selasar itu cuman aku. Nah disitu aku takut banget sama yang namanya gelap. Jadi aku harus tempat yang terang karena aku adalah pewarta terang. Terus karena aku takut tempat yang gelap, aku ngomong dalam hati kan peraturannya nggak boleh ini ya bicara. Terus aku ngomong mundur aja. Tapi ternyata aku lawan lagi kan kayak ini tuh sebenarnya bisa kalau kamu berani dari diri kamu sendiri tuh bisa. Aku ngomong ke diriku sendiri sampai akhirnya aku jalan udah setengah dan akhirnya ada orang, dan situ aku udah mulai berani gitu. Kalau Day3-nya di situ kan kita ikrar ya. Ya. Yang kita hafal ikrar 10 menit. 10 menit itu ada. 10 menit gak harus hafal ya. 10 menit harus hafal. Terus kita ada dikasih, kalau di day 2 itu kan kita masih pegang bendera tuh di tangan. Nah, kalau di day 3 itu kita udah dipasang di dada. Artinya udah dipercayakan sebagai pemimpin. Nah, kalau yang dari balik lagi ke day 1 itu aku belajarnya di Primus Inter Pares. Di situ kan susternya bilang itu adalah yang utama dari yang setara. Nah itu contohnya kayak ketua OSIS itu bukan berarti dia itu cuma sebagai wadah pemberi perintah, tapi bagaimana cara dia mengajak anggotanya untuk berkolaborasi biar bisa bekerja sama dengan baik. Jadi itu kita tuh walaupun kita yang pertama, kita harus tetap bisa setara dengan anggota yang lain, bukan berarti kita mewawkan diri kita sendiri. Nah kalau yang dari Detsu di sini memang benar-benar pengalaman yang paling capek tapi yang paling seru. Iya. Apalagi di bagian kita tuh ngelilingin rumah doa. Nah aku dapat 4 tempat kan, tapi rahasia katanya. Tapi nggak apa-apa, di sini kan udah nggak rahasia lagi. Udah terlaksana. Nah di situ tuh sebenarnya aku tuh bisa lilinnya. Itu kan semua lampu dimatiin, kita cuma bisa cari jalan di tengah lebatnya hujan itu pakai 1 lilin. Nah di situ tuh aku jaga lilinnya itu biar gak kena hujan. Ya nggak apa-apa lah, bajuku basah, yang penting lilinnya nggak mati. Soalnya nanti ngabisin waktu nyalain lilin lagi. Iya. Nah di situ tuh kan kalau udah nyampe tempatnya tuh, walaupun tempatnya ini nomor 1, yang nomor 4 di sini tuh kita tuh harus tetap mengikuti alur angkanya. Nah jadi yang pertama tuh ada di foto ada Santa Agnes, itu aku ketuk 3 kali. Nah yang kedua tuh aku cari kamar Ibu Nunik. Ibu Nunik. Nah di daftar namanya kan nggak ada Ibu Nunik kan, aku dicari. Nah tuh aku paling depan, aku paling kecil lagi, udah SMA kecil lagi. Nah aku cari, kok nggak ada Ibu Nur ini di mana? Kayak
Bu Nunik siapa ya gitu kan, namanya juga nggak ada. Nah udahlah, yang penting aku cari pakai lilin buat cari nama-namanya di setiap kamar. Nah pas aku balik itu kan katanya nggak boleh ngomong. Pas balik itu salahnya di sini, semua orang tuh kan aku paling kecil. Nah di belakangku tuh orangnya gede-gede semua, kayak waduh, aku langsung otomatis bilang waduh, padahal kan nggak bisa kan ngomongnya. Nah waduh, permisi ya, aku ngomong kayak gitu lagi kan. Semua mereka tuh ngeliatin aku kayak gini, terus kayak jalan, oh iya nggak bisa ngomong gitu. Terus aku udahlah buatin lilinnya, terus balik lagi cari lilin. Untungnya dekat di situ. Nah di situ tuh aku cari benar-benar di tempat yang kamar Bu Nunik di mana ya. Aku cari tempat yang paling sepi. Ternyata tempat yang paling sepi tuh nggak enak ya suasananya, kayak nyesel dari tadi gak nyari kamar gitu kan, dikasih kesempatan kan. Nah, di mana. Tapi untungnya ada beberapa orang yang lewat. Nggak apa-apa. Nah walaupun di situ lilinnya itu udah berhembus oleh angin yang nggak tahu dia hembus oleh siapa. Ya udah tetap maju aja, tapi bisa. Katanya diketawain Alan ya? Oh iya, di situ kayaknya Kak Alan juga dapat itu kamar Bu Nunik. Nah jadi kan di situ papasan aku cari begini. Terus Kak Alan habis ketuk pintunya, kan 3 kali kan ketuk. Nah dia pergi, nah aku datang. Ini mungkin Kak Alan tahu, pasti nih anak cari Bu Nunik juga katanya. Terus diketawain aku juga. Nah itu. Nah ini kan kemarin tuh kayak tuh pas hari terakhir itu kita tuh ada foto bareng, terus bikin Velocity. Oh iya. Velocity belum diedit. Iya, sebenarnya udah, cuman belum di-post aja. Karena kan banyak kegiatan ya. Kemarin dari outing kelas lah. Terus itu. Tapi pada kangen Franslim nggak sih? Kangen yang gininya. Coba cobain gimana kayak gitu. Nggak mau. Kan ya, Selalu gembira dan tidak benar. Masih pada pedoman nggak sih? Aduh, dikit doang yang, tapi nggak semua sih aku ya. Iya. Kayak udah sama. hilang dikit gitu. Iya. Tapi dilakuin nggak? Lakuin dong. Kemarin kan habis rapat. Oke. Dari SMA Dominikus sudah rapat bareng belum? Belum sih, karena kan banyak kesibukan juga di sana. Masih outing kelas. Iya benar. Pulang-pulang bukannya santai, masih ngurusin ini itu. Paling nggak expect tuh pas sharingnya, pas upacara. Iya, sumpah pemuda. Iya. Tiba-tiba dipanggil kaget. Iya. Malah disuruh baca pedoman, baca ikrar lagi. Suaranya Pedoman harus juga. Ya, pedoman. Aku ikrar doang. Tapi Dan emang- ngeblank. Iya. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang aku kepo banget nih sama SMA Dominikus Wonosari. Kita udah sampai di penghujung acara, penghujung pembicaraan. Aduh kayak MC aja. Nah jadi ini udah di penghujung pembicaraan kita, makanya kita ini nggak sih promosiin dulu SMA Dominikus Wonosari ke temen-temen. Nih ya teman-teman, bagi yang mau join ke SMA Dominikus Wonosari, nih OSIS-OSISnya ini dihafalin muka-mukanya, nanti biar pas MPLS kan jadi kayak udah akrab nih. Asik semua kok, asik. OSISnya nggak mau. Gak ada yang galak. Iya, nggak ada yang nggak. 3 kali. Iya ini lama-lama 4 takut kebanting. Nah udah, jadi kita tutup dulu. Oke. Ya. Warta Veritas, bersama kita Bersama kita tumbuh tumbuh dan terang kebenaran.